Baik, alhamdulillah pelajaran kita hari ini mau azan ya, malas menit lagi ya kerasa ya. Ini untuk tentang padang mahsyar ya. Jadi kita itu kan kemarin sudah dijelaskan di hari Jumat ya di Rosatul ya. Buat yang hadir mah ya nggak apa-apa, bisa dicek lagi nih videonya ya. Bagaimana ya kita dikumpulkan di padang mahsyar nantinya juga ya. Semua diarahkan dalam satu tempat gitu ya. Nanti udah dikirim belum itunya? Udah ya di Mutiara Risalah. Jadi tatkala Allah mematikan semua manusia, makhluk dan bangsa jin, ditiupkan sangkakala dan akan dibangkitkan dengan tiupan sangkakala di mana di antara dua tiupan akan turun hujan. Nah, itu jadi ini tahapan kita itu dibangkitkan itu turun hujan gitu ya. Pekat seperti air mani gitu ya. Hujan akan membasahi seluruh bumi. Kemudian manusia yang hancur itu kecuali satu partikel, apa itu, tulang ekor ya gitu. Di situ kan hancur ya, kecuali tulang ekornya saja. Di situlah akan ditumbuhkan seperti pohon dengan siraman air hujan tersebut ya. Maka Rasulullah ini menjelaskan ya, kedatangan kiamat itu tiba-tiba, panjang nih ya. Nantilah ini dijelaskan tentang hari kiamat ya. Kan ada nanti kajiannya tentang tanda-tanda kiamat ya gitu. Nah, jadi setelah manusia itu hancur, kemudian langit dan bumi ini diganti gitu ya. Nanti akan, nah di lingkungan atau di dunia yang ini itu, di tanah ini ya, manusia tumbuh akan dikumpulkan. Mahsyar itu apa? Dikumpulkan. Nanti saya akan jelaskan tuh ya bagaimana hancurnya dunia, kemudian Allah menciptakan kembali itu ya, menciptakannya lagi. Allah menciptakannya lagi karena sudah ada ya, istilahnya kalau orang itu bikin ya, bikin sesuatu, dia bikin sesuatu, terus yang pertama belum ada bahan-bahannya gitu ya. Maka dia bikin kan dengan bahan itu, terus dibikin sesuatu itu ya. Terus sesuatu itu dihancurkan, kemudian dibikin lagi dengan yang baru. Kira-kira yang mudah yang mana, Pak? Yang mudah itu yang baru. Ya gitu. Karena kalau belum ada bahannya kita bingung gitu. Ini bahan ini mau gimanain juga nih ya. Gimana caranya nih ya gitu. Mana tutorialnya gitu ke mana gitu ya gitu. Bingung kan kita. Beda kalau misalnya ini sudah jadi kemudian dihancurkan, nah kita sudah tahu. Misalnya nih ya, HP. Nah, ini HP ya gitu. Kan ini HP teh asalnya kumaha ya bahannya itu gimana gitu ya bahannya itu. Misalnya HP ini dihancurkan, tapi karena misalnya kita sudah bisa bikin HP, contoh ini mah contoh Pak, sudah bisa kawin HP, kemudian karena ini dihancurkan misalnya, hancurkan apa gitulah gitu, jatuh atau apa gitu ya. Tapi karena kita bisa, nah bikin lagi dengan yang baru, tapi dari bahan yang ini, itu lebih mudah yang mana? Yang baru kan gitu. Karena kan yang baru dari bahan yang ini juga, itu yang pernah kita bikin, nah gitu, ya gitu pernah kita buat. Nah itu juga ya. Maka Allah ini lebih-lebih lagi ya. Allah itu kan menciptakan langit dan bumi serta itu kan isinya itu kan nggak ada bahan, tidak ada, asalnya nggak ada, kita itu asalnya nggak ada ya, kita itu asalnya jadi yang tiada. Bumi langit ini asalnya nggak ada, tapi Allah ciptakan. Nanti Allah hancurkan langit dan bumi ini serta isinya, Allah hancurkan, Allah bikin lagi dengan yang baru. Pasti yang lebih mudah yang baru. Nah gitu ya. Makanya disitulah nanti kita dengan ciptaan Allah yang demikian kita dikumpulkan ya. Bagaimana manusia itu dikumpulkan? Ada 4 pengumpulan manusia.
dua di dunia, dua di akhirat. Ya, ini di surah Al-Hasyr. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awalil hasyr. Nah, sudah dibaca belum surat Al-Hasyr? Panjang cenah. Itu udah panjang, Pak. Tidak 2 lembar gitu ya. Coba yang udah baca nih ayat kedua apa coba? Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Ya, dan ya, pada saat pengusiran yang pertama kali, yakni orang-orang Yahudi Bani Nadir yang diusir dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Juga yang disebutkan dalam tanda-tanda kiamat, yaitu manusia dikumpulkan menuju Syam. Nanti di akhirat itu kita itu ya di saat dikumpulkan di Yaumul Hasyr itu kita dikumpulkan ke Syam. Ya. Ya di Syam. Ya ini keberadaan Mahsyar itu kita itu dikumpulkan di Syam. Ya, nah itu daerah Palestina, ya. Dalilnya apa? Ada nih dalilnya nih dalam sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa padang Mahsyar berada di negeri Syam. Disebutkan dalam penjelasannya oleh Dr. Abdul Muhsin Al-Mutairi dalam kitab Al-Yaum Al-Akhir Al-Quran Al-Azim. Panjang ini nama kitabnya ya. Negeri Syam itu yang dikenal saat ini, nah, yakni Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon, ya. Nah, salah satu hadis yang disebutkan dalam keterangan bahwa hadis dalam Mujamul Kabir ya, juga atau Broni ini dalam Majmu' Al-Zawaid, Al-Bazar, ya. Nah itu. Barang siapa yang meragukan bahwa tanah Mahsyar berada di sini, yaitu di negeri Syam, ya, hendaknya ia membaca surah Al-Hasyr ayat 2, ya, dicari tafsirnya gitu ya. Nah itu, dicek tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Hidayatul Insan, Al-Muyassar, itu menyebutkan demikian juga. Rasulullah bersabda kepada mereka, keluarlah mereka bertanya ke mana? Ke tanah Mahsyar, yaitu negeri Syam. Dalam riwayat yang lain dari Samurah bin Jundub menyebutkan hal serupa, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke Baitul Maqdis, di mana? Palestina. Nah, inilah hikmahnya kita bela Palestina. Nah itu nanti kita akan berkumpul di sana gitu ya. Lalu kalian akan berkumpul semuanya di hari kiamat di sana. Di mana? Di Palestina, Baitul Maqdis. Senada dengan itu riwayat dari Muawiyah bin Haidah ya, yang mengutip bahwa sabda Rasulullah, kalian akan dikumpulkan di sini sambil ditunjuk ke negeri Syam. Gitu ya. Dan itu Baitul Maqdis. Ya. Nah, tanah Mahsyar itu atau tanah yang nanti kita dikumpulkan gitu ya. Nah, itu datangkanlah ke sana dan kerjakanlah sholat di dalamnya. Jadi kita kenapa disunahkan sholat di Baitul Maqdis? Nah, itu demikian karena kita nanti juga akan berkumpul di sana di padang mahsyar. Kita akan diarahkan ke sana. Makanya kita disunahkan untuk sholat sunnah di mana? Ya di Masjidil Aqsa ya. 1 kali di sana sama seperti mengerjakannya 1000 kali di tempat lain ya tuh. Disebutkan juga dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, manusia pada akhir zaman akan digiring oleh api menuju padang mahsyar di tanah Syam. Disebutkan oleh Muhammad Al-Arifi dalam Nihayatul Alam. Tiap manusia akan digiring dengan cara yang berbeda-beda dan api tersebut selalu menyertai mereka saat bermalam atau beristirahat sejenak dalam perjalanan. Maka nantinya kita akan diarahkan ke sana, ke negeri Syam, ketika setelah dibangkitkan, dikumpulkan, kita diarahkan ke negeri Syam. Nah itu di situ padang mahsyar teh, ya.
Masih ada waktu? Masih ada ya. Nah, yang di akhirat juga nanti ada pengumpulan. Di antaranya di sini ketika dibangkitkan keluar dari kuburan, digiring ke padang mahsyar. Orang yang di padang mahsyar itu digiring ke surga atau ke neraka, itu ya, tergantung nanti bagaimana posisinya gitu ya. Gitu. Dan nanti juga kita di akhirat akan diarahkan ke negeri Syam, gitu ya. Mau tidak mau, gitu ya. Senang atau tidak, ada orang yang benci kepada Palestina, nanti kita akan dikumpulkan di sana, sok, gitu ya. Ini yang fobia pada Palestina, gitu ya. Nanti kita akan dikumpulkan, oke? Manusia semuanya akan dikumpulkan dalam 3 keadaan. Ada yang nantinya mengharap, ya, mengharap apa? Mengharap kesenangan, kegembiraan, ya. Memang niatnya dia ke sana gitu ya, mengharap kesenangan dan kegembiraan. Tetapi ada yang takut dan sangat tegang karena fitnah di mana-mana. Ada 2 orang ketika berlari atau berjalan menghindari api itu. 2 orang menunggangi 1 unta. Ada lagi 3 orang menunggangi 1 ekor unta. Ada lagi 10 orang menaiki 1 ekor unta secara bergiliran. Nanti kita demikian itu ya, di hari kiamat itu ada yang demikian digiring ke Syam tuh ya. Tanda kiamat tuh ya. Tanda kiamat kan digiring ke menuju Syam tuh ya. Nah itu. Itu kan tanda-tanda kiamat ya. Makanya ini demikian disebutkan ini tanda kiamat ini ya. Apalagi nanti di akhirat ya, digiring ke yang sama ya gitu. Gitu ya. Ya, digiring ke situ. Dan sisanya digiring oleh api. Api ini menyertai mereka baik siang hari, malam hari, pagi hari ataupun sore hari. Bukhari Muslim ya. Tuh, riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan unta entah kemana perginya, pesawat, mobil dan kendaraan lain tuh ya. Maka ketika itu orang-orang tersebut diistirahat, api tersebut diam, namun api itu akan memaksa mereka berjalan lagi sampai ke negeri Syam tuh ya. Itu di hari kiamat, di tanda-tanda kiamat itu demikian tuh ya. Berkaitan dengan banyaknya fitnah kelak, dalam sebuah hadis disebutkan beliau bersabda, beradalah kalian di Syam, sesungguhnya ia merupakan negeri pilihan Allah, dihuni oleh makhluk pilihannya ya. Ya, Dajjal juga tidak akan masuk ke negeri Syam ya. Ke Palestina tidak akan masuk, ke Mekah Madinah tidak akan bisa kan gitu. Iya. Jadi sangkakala ditiup tatkala manusia sudah dikumpulkan di Syam. Sahabat di antaranya Maimunah nih bertanya kepada Rasulullah tentang Baitul Maqdis, "Wahai Nabi, berikanlah kami sebuah pernyataan tentang Baitul Maqdis." Nabi menjawab, dia adalah tanah tempat manusia dibangkitkan dan dikumpulkan. Tuh, nanti dibangkitkan di situ juga, ya. Kita dikumpulkan di situ juga, tuh ya, di negeri Syam. Setiap jiwa yang bernafas akan mati. Ya. Padang mahsyar yang setelah dibangkitkan ini, tuh ya. Maka Rasulullah bersabda, ini juga nanti ada ya di buku ini ya. Nanti saya bisa nanti sambil di murojaah ya, sambil diterangkan. Yusarun nasu yaumal qiyamati ala aldin baydoa afroa kak atau kakur soti naki qala sahlun au gairuh laisa fiha ma'lamun li ahadin. Manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah putih kemerah-merahan seperti tepung roti yang bersih. Seorang sahabat berkata, tidak ada tanda bangunan ataupun gedung milik siapapun. Nanti itu padang mahsyar mah gedung, bangunan. Ya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kan kemana gedung-gedung yang senantiasa ditinggikan, ya bangunan-bangunan yang ditinggikan
sampai ke pencakar langit, nanti dia akan dihancurkan tuh ya gitu. Nanti semuanya bumi itu datar gitu ya. Ngapain kita belum ada dalam dunia apa? Ngapain? Ya. Maka Allah Ta'ala firman, La taraw fiha iwajam wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat-tempat yang rendah dan tempat-tempat yang tinggi. Surah apa? Toha ayat 107. Sedikit lagi nih. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian langit dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap hadirat Allah yang Maha Esa, yang lagi perkasa. Surah apa? Ibrahim 48. Jadi akan dikeluarkan ya. Tuh. Dikeluarkan dari perut bumi emas dalam ya, namun manusia sudah tidak peduli lagi dengan emas itu ya. Sedekah mau dikasihin tidak lagi peduli manusia itu ya, tidak mau menerima, tidak peka lagi gitu ya gitu. Maka ini hikmahnya, kekayaan dunia itu tidak penting gitu ya gitu. Dan terdapat hadis yang menyatakan bahwa itu terjadi pada hari kiamat, bumi dihamparkan seperti dibentangkannya kulit sehingga tidak ada lagi pegunungan, lembah, pepohonan dan bangunan. Maka saat itu orang tidak lagi mempunyai tempat kecuali tanah tempat ia berdiri. Dan nanti kita akan terangkan ya, sebelum lanjut juga ini sedikit. Yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah ya. Rasulullah SAW nanti dibangkitkan di padang mahsyar itu ya. Ya. Tuh ya. Nabi kita dari Utsman bin Affan, Rasulullah bersabda, aku adalah orang yang paling awal dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat yang tiada kebanggaan. Tuh, tidak ada kebanggaan pada dunia ini, nggak ada kebanggaan ya. Buat apa kita membanggakan dunia ini gitu ya? Bahwa kita nanti akan dihancurkan di dunia ini juga. Kenaon aya kebanggaan ya. Buat apa kita dibangga-banggakan? Buat apa kita dihebat-hebatkan ya? Nah, gitu. Segitu aja dulu ya. Nanti kita akan terangkan bagaimana kondisi orang-orang itu saat digiring ke padang mahsyar. Itu sejarah dulu. Atau juga nih diantaranya ada yang ke neraka dan surga, nanti ada yang diterangkan di sini bagaimana orang-orang digiring ke surga atau ke neraka. Nah, itu ya. Nanti bagaimana kondisinya gitu ya. Nah, bagaimana situasinya? Insyaallah nanti akan kita terangkan. Itu saja dulu ya, karena ini juga mau maghrib dan juga yang siap-siap nih buka saum ya. Kurang lebihnya ada kata-kata yang ya terlalu cepat ya, atau juga ada salah-salah kata, mohon maaf. Yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.